Ya, karakteristik selanjutnya ya yang ketiga adalah bunga atau keuntungan. Ya, sebagian besar produk simpanan seperti tabungan dan deposito menghasilkan bunga atau keuntungan bagi hasil kalau di syariah atas dana yang disimpan. Ya, dan karakteristik selanjutnya adalah yang keempat, batas penarikan. Beberapa produk simpanan seperti deposito mungkin punya batas penarikan yang ketat, yang mana kalau dilanggar kena denda. Jadi jika dana ditarik sebelum jangka waktunya berakhir, itu bakal kena denda. Karakteristik yang kelima adalah biaya dan komisi jasa. Sebagian besar produk simpanan mungkin kena biaya bulanan, ya, atau dikenakan komisi jasa tergantung dari bank atau lembaga keuangan yang menawarkannya. Ya, biasanya ada biaya bulanan lah, gitu ya. Ada 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 tergantung, ya. Selanjutnya ya pilihan jangka waktu. Ya, ada simpanan yang dikasihkan tempo waktu seperti deposito 1 bulan, 3 bulan, ya 1 tahun. Ada yang tidak ada jangka waktunya. Selanjutnya karakteristiknya adalah akses elektronik. Banyak produk simpanan saat ini dapat diakses dan dikelola melalui layanan perbankan online atau aplikasi perbankan seluler, memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola dana. Selanjutnya adalah tujuan keuangan. Produk simpanan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengelolaan keuangan sehari-hari, persiapan dana darurat, investasi, atau menyimpan dana pensiun. Jadi kalau pensiun aman deh, ya. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis produk simpanan. Yang pertama adalah tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh bank. Apa itu karakteristik tabungan? Biasa digunakan untuk menyimpan uang dengan tujuan jangka pendek atau darurat. Punya tingkat likuiditas yang tinggi. Maksudnya apa? Bisa ditarik kapan aja, bisa diambil kapan aja, di mana saja. Ya, sebagian besar tabungan menghasilkan bunga. Ya, ada juga tabungan yang menghasilkan bunga. Contohnya tabungan haji gitu ya. Anda bisa diminta pilihan, Anda mau ada bagi hasilnya atau tidak pakai bagi hasil. Ya, kenapa? Karena dia menghindari bunga untuk tabungan-tabungan. Beberapa jenis tabungan ya mungkin menetapkan batas minimum saldo yang harus dipertahankan dalam rekening untuk memenuhi syarat bunga atau untuk mempertahankan rekeningnya nggak ditutup. Ya, biasanya 100.000 sekarang kalau bank-bank besar. Kalau bank-bank kecil angkanya lebih kecil lagi, bank BPR lebih kecil lagi. Jadi dibilang kalau angkanya nggak nyampe 100.000 dia nggak mau. Ya, dan ada akses mudah melalui ATM, perbankan online, atau cabang bank fisik. Itu ya karakteristik umum dari tabungan. Bagaimana dengan sarana penarikan tabungan? Nah, kalau kita mau narik dananya ya dalam simpanan tabungan, itu sarananya dipakai bisa pakai buku tabungan. Jadi Anda datang ke bank pakai buku tabungan, pakai slip penarikan misi ya, pakai kwitansi atau pakai ATM ya. Pak, slip penarikan di mana itu? Kalau di koperasi? Kalau di beberapa tempat tertentu ketika lagi offline, ya. Nah, jadi tergantung bentuknya nih, ya. Bagaimana bisa itu tergantung aturan mainnya. Namun kebanyakan sih pakai buku tabungan atau ATM, ya, dilengkapi dengan slip penarikan. Ya, kwitansi ini adalah tanda terima yang diterbitkan oleh bank, ya. Jadi kalau di ATM itu ada print out dari ATM. Kalau di bank ada cret, slip penarikannya itu dikasih tanda, jadi berlaku juga sebagai kwitansi atau tanda terima. Jadi bahasa keren kwitansi itu tanda terima. Ya, kita lanjut ya. Yuk, kita bahas sekarang jenis-jenis produk tabungan. Ada tabungan konvensional, yaitu tabungan yang bisa digunakan ya fasilitasnya, ya seperti ATM, ya mobile banking, internet banking, itu yang konvensional kayak gitu. Lalu ada tabungan yang berjangka, ada jangka waktunya. Ya, yang bilang ini untuk setahun, ya berapa tahun gitu ya. Itu tabungan yang terikat pada jangka waktu tertentu sehingga nasabah tidak bisa dengan fleksibel menarik dana saat dia perlukan. Ya, ada lagi tabungan berjangka tuh yang anak kenal tuh istilahnya kayak deposito itu ya. Lalu ada lagi tabungan bisnis.
Tabungan ini sering disebut rekening giro, yaitu tabungan yang biasanya dibuka atas nama perusahaan, bukan pribadi, ya, atau atas usaha pribadi dia. Lalu tabungan haji, ya, ini buat orang yang mau naik haji, ya. Jadi dia kasih tabungan haji dulu untuk membuktikan bahwa dia sudah ada dananya. Nanti giliran haji dia tinggal tambah tuh kalau ternyata biaya hajinya di atas nilai yang harus dia berikan. Lalu ada tabungan investasi. Tabungan investasi lebih bersifat sebagai tempat penampungan dana untuk membeli saham dan menyimpan nilai uang setelah terjadi penjualan saham. Ya, ada tujuan investasi. Ya, menarik ya? Ada banyak tipe tabungan. Dan tabungan adalah bagian dari simpanan. Nah, simpanan nggak cuma tabungan kan? Oke.